Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam ada daun letak ibu-ibu yang dewasa, saya doakan lunas hutang. Yang aminnya kencang mengadakan banyak hutangnya. Daun salam daun Al-Quran yang daun salam insyaallah telah mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhraja nataijal fikri bi arba'il hijab. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Muhtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli syahri ramadhana imanan wa ihtisaban haramallahu jasadahu 'ala nar. Amma ba'du, yang mulia dan yang saya muliakan para alimul ulama, para ustaz, tokoh masyarakat lingkungan Kampung Delisem, Bapak DKM, Ketua Majelis Taklim Pengajian, ibu-ibu yang sudah hadir di sini, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya, dijauhkan bahaya dan musibahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia dan yang saya muliakan Bapak DKM, yang alhamdulillah pada kesempatan ini tidak bisa hadir karena ada acara keluarga. Kita doakan mudah-mudahan Bapak DKM senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang saya muliakan Bapak RT, Bapak RW, ada Bapak RW-nya, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Bapak RT kelak bisa menuntun kita semua ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saya bicara demikian, Ibu? Masyarakat lingkungan Delisem masuk surga itu tergantung masuk neraka juga gara-gara maka doakan mudah-mudahan Bapak RT-nya senantiasa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Boten kata-kata yang paling indah pada saat malam ini kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua masih dalam limpahan nikmat, baik dari nikmat Islam, nikmat iman, sekaligus nikmat sehat badan jasmani dan rohani,
sehingga kita semua bisa berkumpul, bermusafahah, bermuajah, dan sekaligus bersilaturahim. Bersama-sama kita akan kedatangan tamu agung, di mana tamu agung itu yakni yang dimaksud adalah bulan suci Ramadan. Semoga kita semua bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap lapar, siap haus dan dahaga, siap segala-galanya. Semoga kita semua dikuatkan imannya, dijauhkan sahabat yang tidak baiknya. Ibu bapak jamaah rahimahullah, al-fakir atas nama Rusdi Al-Alawi, bukan Ustaz tuh. Saya bukan Ustaz, cara memberi sangat cara mengatakan pulang jadi Ustaz, jadi kiai. Jadi kami pulang ke masyarakat biasa, tanpa diberi dilukai Ustaz segala. Maka semoga ketika memasuki pada bulan suci Ramadan, kita semua bisa menyucikan hati, mempersiapkan diri akan menghadapi bulan yang agung, yakni bulan suci, bulan Ramadan, di mana bulan pembakaran dosa. Sholawat ma'asalam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan anak, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua dari zaman ilmiah, dari zaman jahiliyah, dari zaman gelap gulita, dari zaman kebodohan sampai zaman yang saat ini manusia serba bintang, manusia serba luar biasa. Semoga para sahabatnya, para pengikutnya, para keluarganya, kita selalu menjadi umatnya kelak pantas mendapatkan syafaat hikmah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua kelak pada hari kiamat dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak jamaah rahimahullah, pada kesempatan ini memasuki masih bulan Sya'ban, di mana bulan Sya'ban itu adalah bulan pemeliharaan. Ibu bapak, bulan Sya'ban ini adalah bulan pemeliharaan. Ibarat wong nandur bulan nyirami itu, nandure bulan Rajab. Ketika bulan Rajab ibu nandur kacang, nandur kangkung, nanam semua apa yang kita tanam. Lalu jalan ngomong Jawa mewangi lah, memacul lah, melumpuh. Artinya pada bulan Rajab itu semua amal sedikit dan besarnya kita semua menanam. Akan tetapi memasuki bulan Sya'ban adalah bulan pemeliharaan, di mana bulan pemeliharaan ini tergantung kita memeliharanya baik atau tidak. Begitu pula kita kehidupan. Kalau kita menginginkan akhir hayatnya baik, maka laksana menjalankan ibadah kepada Allah ataupun bertata cara hablum minan nas, kita pun harus baik. Agar apa? Agar yang dipelihara baik, ketika bulan pemetikan menjadi baik. Begitu pula manusia kita perjalanan ketika menuju akhirat, ketika sekiratul maut, yang diinginkan adalah husnul khotimah. Maka ketika kita dihidupkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah, diberi kedua mata, diciptakan kedua telinga, diciptakan kedua kaki, diciptakan kedua tangan, satu mulut, bahkan itu semua apa yang kita punya semasa di alam dunia, nanti ketika meninggal ada tuntutan. Ada tuntutan. Jangan salah ketika meninggal lepas dari tuntutan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ibu meninggal kelak, semua akan dipertanyakan. Pendengaran ibu akan dipertanyakan,
Lisan ibu, lisan kita semua akan dipertanyakan. Kedua mata kita akan dipertanyakan. Bahkan sampai hidung kita, kaki kita, bahkan sampai daluman perut kita ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang lulus kelak atas pertanyaan tersebut, maka disitulah manusia yang bahagia. Kalau tidak lulus atas pertanyaan malaikat munkar nakir, atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah manusia tercatat manusia yang merugi. Oh, pengen masuk surga apa pengen masuk neraka, Bu? Masuk surga beneran apa masuk surga bohongan? Begitu pula kita keinginan masuk surga, begitu pula kita takut neraka. Kita hanya manusia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, manusia ketika dihidupkan di alam dunia siap menghadapi perjalanan rintangan cobaan. Pahitnya, manisnya, sulitnya, kayanya, miskinnya. Ketika manusia keluar dari alam rahim, berarti kita sudah siap menyepakati atas pertanyaan-pertanyaan malaikat ketika akan lahir. Maka pantas ketika kita berada di alam dunia, kalau ingin hidupnya bahagia, maka jadilah manusia yang pandai bersyukur, manusia yang pandai sabar, manusia yang sering mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, mengikuti aturan para guru-guru kita terdahulu. Maka ketika akan masuk bulan suci Ramadan ini, ibu, bapak, jamaah rahimakumullah, karena kita manusia itu yang adanya munafik, betulnya jarang, munafiknya banyak. Pengakuannya benar-benar tapi hatinya tidak sesuai dengan perkataan. Perilaku kita anggap baik ternyata menyimpang dari aturan Islam. Perilaku kita dianggap baik ternyata keluar dari aturan Islam. Itulah yang terjadi kepada manusia. Ngaku cinta Allah, bapak mengaku cinta Allah, ibu mengaku cinta Allah, rindu Allah, hamba Allah, akan tetapi kadang-kadang hatinya dusta, bohong. Bagaikan cinta bertemu sebelah kanan. Terkadang manusia itu overdosis. Bahasanya cinta kepada Allah, bahasanya rindu kepada Allah, bahasanya saya hamba Allah, akan tetapi tidak mengikuti aturan-aturan yang Allah sudah tetapkan. Maka kunci bahagia itu, kalau kita menginginkan hidup yang bahagia, hidup yang tenang, sederhana tapi mewah, jangan sampai mengatur aturan Allah, kita harus mengikuti aturan Allah. Kalau kata Allah haram, ya haram. Kalau kata Allah halal, ya halal. Kalau kata Allah subhan, ya subhan. Kalau kata Allah remang-remang, ya remang-remang. Kita kan melawan arus, kadang-kadang kebanyakan. Kata Allah haram, kata manusia, mbak aja lah. Yang penting kenyang. Begitu pula kita antara pendekatan dengan Allah. Di saat memasuki bulan Ramadan, maka kita persiapkan diri. Ibadah kita harus yang stabil. Ibadah kita jangan separuh-separuh. Ibadah kita jangan milih-milih. Nah, kadang-kadang bulan Ramadan ini banyak warga masyarakat itu cari imam juga milih. Salat tarawih imamnya apa cepat penuh musola. Kalau imamnya alhamdulillahirabbil alamin, pasti satu bulan tambah bulan beres tarawih makmum habis. Itu namanya juga ngaku cinta Allah, ngaku hamba Allah, tapi tidak sesuai dengan pengakuannya. Itu yang namanya pengakuan dusta.
Maka di dalam kitab Nasaihul Ibad dijelaskan, manidda'a hubballah walam yantah an maharimillah fada'wahu kadibun. Manidda'a utawi sapa wong iku ngaku iya siwa hubballah ing demening Allah, akan tetapi walam yantah an maharimillah lan ora gelem ngadohi siwa saking larangan-larangan Allah, yakni perkara yang diharamkan, pada wahu kadibun, maka utawi pengakuannya si wong belingsem kadibun iku kang bohong. Barang siapa yang mengaku cinta Allah, barang siapa yang mengaku rindu Allah, Pak RT, barang siapa yang mengaku hamba Allah, akan tetapi tidak mau menjauhi larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, maka fada'wahu kadibun, pengakuannya adalah dusta. Sakit hatiku, contoh ibu punya suami, dibohongin sama suami, sakit hati tuh. Dibohongin suami sakit hati enggak? Suami selingkuh sakit hati enggak? Sakit hatinya di mana, Bu? Sakitnya di sana apa di sini, Bu? Di sini ya. Begitu pula dengan Allah. Kalau kita dusta kepada Allah, tidak sesuai mengaku cinta dengan hatinya, maka begitu pula Allah kepada kita. Maka jawabannya ibu ketika ingin masuk surga, takut neraka, itu bahasa manusia, kepengen, keinginan. Saya kalau meninggal pengen husnul khotimah, hasilnya suul khotimah. Padahal minta ampun ya Allah, kalau saya meninggal pengen yang husnul khotimah, hasilnya suul khotimah. Namanya juga manusia, kepengen, keinginan, hasilnya tidak sesuai. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sakit di sini. Begitu pula dengan Allah. Kalau ibu menginginkan surga, menginginkan takut neraka, maka itu bukan namanya manusia yang ahli ibadah. Apa yang dimaksud manidda'a hubballah? Kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu semata-mata cinta Allah. Kita melaksanakan ibadah jangan punya pikiran takut masuk neraka. Itu enggak boleh. Seolah-olah ibu melaksanakan sholat, menolak masuk neraka, ingin masuk surga, itu kepengen. Contoh kayak Pak RT Luna Maya, ataupun Pak RT cinta rindu sama Dian Sastro. Ya kalau ngaku maka kata Pak RT ke Bang Tony, kita menghayal Dian Sastro, Luna Maya, Dewi Persik, kita mencoba, ya silahkan. Mau 1000 kali kau katakan itu kan pengakuan, kepengen. Jawabannya Luna Maya ini cuma orang Pak RT. Kan begitu. Sama juga kita dengan Allah. Maka yang wajib kita ambil hikmah memasuki bulan suci Ramadan ini, bagaimana agar surga yang merindukan kita. Alhamdulillah. Kalau surga sudah merindukan kita, ibu jamaah rahimahullah, orang pusing, tinggal mancing belusuk, bebas mau sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, dari atas, bebas. Karena Allah yang pengen. Allah yang demen yang modeling sang kere Allah. Mereka kita berteman di modeling sama masyarakat itu, siji ramah tamah, akur, orang guyuran, aja surga kami, bebas. Tapi kalau kita pengen masuk surga, itu namanya dunia hayalan. Karena kita sih pengen, pas kita sih pengen jadi Allah yang mati di sini, sumengannya kecil, bisa jadi buru baik. Begitu pula dengan Allah. Kalau Allah sudah cinta kita, kalau Allah sudah rindu kepada kita, kalau Allah sudah mencintai kita, kangen dengan hambanya, apa saja diberikan untuk hambanya. Maka kuncinya, kalau kita menginginkan dirindukan surga, yang wajib kita
kita laksanakan akan memasuki bulan suci Ramadan ini adalah hanya 5 perkara, Bu. Siap melaksanakan 5 perkara, Bu? Bu, siap melaksanakan 5 perkara? Insya Pak RT siap, Pak RT? Insya Allah. Maka kita ini mau hidup di alam dunia, salah satu kunci ideal yang akan membawa kebahagiaan yang sulit diobati adalah bukan kudis yang berada di dalam tubuh kita, bukan koreng yang berada di tubuh kita, bukan borok yang berada di tubuh kita. Ternyata yang sulit itu adalah penyakit hati. Penyakit hati pun bentuknya ya irian, ya hasudan, ya kepengenan. Masya Allah. Ternyata penyakit itu yang membahayakan bukan penyakit gorok, Pak, penyakit hati. Maka kalau kita ingin dengan surga, kita upayakan mengobati penyakit hati. Kuncinya 5, syaratnya 1, Bu. Kalau kita menginginkan dirindukan surga, pengen dirindukan surga, Bu? Alhamdulillah. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, apabila umatku menginginkan dirindukan surga, yakni ciptaan Allah, yang wajib dijaga adalah, yang wajib diperbaiki adalah tentang ibadah sholat kita, tentang ibadah sunnah baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita kepada Allah saya melaksanakan baik, kepada Rasul kita malas. Maka manidda'a hubban Nabi walam ya'mal an sunnati fada'wahu kadibun. Siapa saja yang mengaku cinta Nabi, rindu Nabi, mengharap syafaat Nabi, akan tetapi tidak mau melaksanakan sunnah Nabi, maka pengaruhannya adalah bohong, dusta. Sebentar lagi akan bertemu dengan sholat sunat tarawih. Sholat sunat tarawih itu yang dimaksud sunnah yang dianjurkan oleh baginda Nabi. Pertama penuh, malam kedua, malam ketujuh, tinggal 1 mungkin habis. Jadi kalau kita menginginkan kesempurnaan ketika memasuki bulan suci Ramadan, kalau memang tidak ada halangan udzur yang demikian, maka ibadah puasa kita dilaksanakan, sholat sunnah tarawih kita laksanakan, agar apa? Agar menutup fardu dan sunnah. Kadang-kadang bukannya ini bukan ngambek, ya kolak, ya gorengan, ya bala-bala, ya cikat, buat dimakan ya bukan. Pas waya tarawih mau rumah, namun ngerikan di kamu dicorong diri itu membongkar musawarah itu insya Allah pada baik. Maka kuncinya kalau kita menginginkan dirindukan surganya Allah, menginginkan hidup yang bahagia, kuncinya kata baginda Nabi, aslih sholataka wallahu yasluhu hayataka. Perbaiki sholatmu wong gelisah. Pak RT perbaiki sholatnya, DKM perbaiki sholatnya, masyarakat perbaiki sholatnya. Wallahu yasluhu hayataka, maka Allah akan memperbaiki hidupnya. Jadi manusia itu mulia tidak mulianya berada dalam kunci sholatnya. Sehebat apapun ibu, harta melimpah, mobil mewah, Alphard, bedengnya pintunya 50, bahkan emasnya bergram-gram, bahkan berkilo-kilo. Kalaupun sering meninggalkan sholat yang 5 waktu, maka tidak ada pangkat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu. Biarpun ibu ireng, bahkan petok,
tapi ibadahnya hebat. Tahajudnya mantap, duhanya diamalkan, sholat paginya senantiasa tidak pernah kesiangan, apalagi dengan berjamaah. Maka itulah manusia walaupun kurang baik dalam bentuknya, akan tetapi mulia di hadapan Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka kuncinya itu Bapak jamaah rahimakumullah. Kalau kita menginginkan dirindukan surga, semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya menjaga 5 perkara ini berasal dari satu. Berasal dari satu, kata baginda Nabi, man hafidho sholawatil khamsa falalu khamsatu asya. Kunci-kunci mana sholat tak? Wong murid tepat-tepat ini sholat, apalagi orang Islam. Sehebat apapun kita, contoh ibu melihat orang berjalan di jalanan tidak ada kaki, hidup enggak Pak? Hidup enggak Pak? Hidup walaupun insan. Bapak jalan-jalan bertemu dengan satu orang tidak ada tangannya satu, bahkan dua-duanya, masih hidup enggak Pak? Masih, walaupun enggak ada tangan. Ibu jalan-jalan tidak ada kaki, tidak ada telinga, masih hidup. Tapi pernah enggak ibu jalan-jalan bertemu dengan orang tidak ada kepala? Ternyata ibadah sholat itu al-as-sholatu rasul ibadah. Sholat itu adalah kepalanya dari semua ibadah. Maka pantas kelak pada hari kiamat yang akan dihisab adalah amalan sholat. Kalau sholatnya baik, sholatnya lurus, semua amal yang semasa di dunia akan terbawa baik. Kalau amal sholatnya buruk, amal sholatnya rusak, semua amal menjadi rusak. Nah, tutupin. Tapi insya Allah masyarakat ini semua ahli ibadah, ahli sholat. Pak RT juga sudah tampil ada di depan. Mudah-mudahan sampai sholat sunat tarawih ada di depan imam. Di luar, bukan di depan imam, di luar Bu ya. Ketinggalan namanya. Alhamdulillah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hafidho sholawatil khamsa falahu khamsatu asya'a. Utawi sapa wong iku menjaga ya sira sholawatil khamsa, salat 5 waktu, falahu khamsatu asya'a, maka itu tetap lahu kabeh wong gelisah. Khamsatu asya'a utawi 5 sake perkara utama. Barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, barang siapa yang senantiasa selalu tepat waktu pada sholat 5 waktu, maka Allah akan memberikan 5 keutamaan. Ini salah satu hamba Allah yang akan dirindukan surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak di sini dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan telah dikumpulkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan disamaati oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja orang yang menjaga sholat 5 waktu, yang pertama kata baginda Nabi Muhammad, la yusibu fakrun fid dunya. Apabila kita ini menjaga sholat 5 waktu, taat waktu, ketika ada panggilan aja langsung melaksanakan sholat, yang sedang jualan tutup sebentar, yang sedang sibuk istirahat sebentar, yang sedang di perjalanan istirahat walaupun belum sampai rumah, istirahat menghargai waktu, apalagi masuk ke masjid melaksanakan sholat. Maka yang pertama, la yusibu fakrun fid dunya, tidak akan menemukan kefakiran, tidak akan menemukan kemiskinan,
tidak akan menemukan kekurangan semasa kita masih hidup di alam dunia. Alhamdulillah, insya Allah menjaga sholatku ya, agar menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak ketika kita melaksanakan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, bahkan jaga waktu dijaga dengan kita. Apalagi ditambah dengan sunnah 2 rakaat qobliyah, ditambah 2 rakaat ba'diyah, apalagi ba'diyahnya ditambah 4 rakaat, qobliyahnya ba'diyahnya ditambah lagi 2 rakaat, menjadi 4 rakaat, akan indah. Tapi ini kan jarang, Bu. Tambah sunnah setelah sholat kadang jarang-jarang. Yang penting kita tepat waktu, menjaga waktu. Agar apa? Agar surga merindukan kita, agar surga menanti kita. Alhamdulillah. Maka mumpung masih bulan Sya'ban, bulan pemeliharaan, mari kita belajar menjaga waktu 10 hari lagi kita Ramadan, memasuki Ramadan, untuk latihan ketika Ramadan datang. Subhanallah, ketika Ramadan itu datang, kata baginda Nabi Muhammad, idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa sufidat abwabun nar. Ketika bulan Ramadan itu datang, pintu-pintu surga akan dibuka. Pintu-pintu surga akan dibuka untuk siapa? Untuk hamba-hamba Allah yang ketika datang bulan Ramadan, di dalam hatinya merasa bahagia, merasa bunga, penuh keimanan karena Allah. Ya Allah, alhamdulillah masih bertemu dengan Ramadan, kita ini masih disehatkan oleh Allah, masih diberi nikmat oleh Allah, masih bisa merasakan hidupan nafas kita masih bisa menghirup, masih bisa makan. Alhamdulillah. Tapi kalau yang tidak punya iman, nggak mungkin. Waduh, Ramadan datang. Wah, kepada tutup. Kalau yang nggak punya iman tuh. Tapi kalau yang punya iman, pasti kalimat itu keluar. Alhamdulillah, kita semua masih dipertemukan dengan Ramadan. Ramadan ini kita masih bertemu, belum tentu Ramadan yang akan datang kita berjumpa. Itu yang punya iman. Tapi kalau yang tidak punya iman, waduh, besok Pak Ramadan iblis amat. Wah, pada tutup warung kopi tutup. Kadang-kadang ketika Ramadan itu datang, setan itu kan menghujat kita, nafsu semakin meluap, semakin tinggi nafsu. Maka saya sarankan ibu-ibu dimanapun berada, khususnya untuk ibu-ibu Indonesia, kalau bulan Ramadan aja elok cekrek-cekrek tolak dengan status pes, pes jeruk menunggu waktu buka. Itu sama juga khawatir tetangga saya, saudara saya, ketika melihat status ibu pengen di rumahnya gak punya, diminta, minta, ini masih sekemarin. Nah betul, kita jaga Ramadan ini itu ya, tangan kita dijaga, lisan kita dijaga dari perkara-perkara yang tidak baik. Agar apa? Agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Siapa yang menjaga sholatnya, maka tidak akan menemukan kefakiran, kemiskinan, kekurangan semasa masih hidup di alam dunia. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menjaga sholatnya, barang siapa yang merasa sholatnya, mentaati waktu sholatnya, yang kedua, yarfa'illahu an adabahu, ataupun yarfa'illahu anhu adabal qabri, Allah hilangkan siksa-siksa akhirat alam kubur. Ternyata ketika kita menjaga sholat, siksa kubur itu jauh dengan kita. Maka sholat inilah yang menjadi penentu
Sholat ini yang akan menyelamatkan kita. Sedekah kita banyak, infak kita banyak, berbuat baik kita banyak, semua akan kembali ke amal sholat. Ibarat sholat itu pun ibarat satu bak. Satu bak dimasukin lele masuk, dimasukin jeruk masuk, ini empat bak. Dimasukin mesinah masuk, tetap bak satu bak. Inilah makna sholat bak ini. Kalau sholatnya rusak, maka ibarat bak itu sigar pecah. Kita masukkan jeruk gelundung, kita masukin mesinah mentol. Ternyata sulit. Ternyata amal sholat ini bagaikan satu wadah yang akan menampung semua amal. Karena sholat itu bisa dihanyam, Pak. Sholat itu bisa dihanyam, bisa ngadeg, longgo jember, dodok orang bisa, turun rumah orang bisa, turun miring orang bisa, bahasa isyarat mata orang bisa, isyarat hati orang bisa maning, sholat bisa. Nah itu ternyata sholat itu pahalanya akan menampung semua perbuatan amal-amal kebaikan. Maka ketika ibu tukang sedekah, tukang berbuat baik, sholat jarang-jarang, jangan bangga karena belum ada harapan untuk menampung amal kebaikan. Maka momen Ramadan ini mari kita aplikasikan. Yang belum baik berusaha menjadi yang baik, yang sudah baik berusaha agar menjadi yang terbaik. Yang masih belum melaksanakan ibadah, mari kita belajar ibadah. Agar apa? Agar meninggalnya enak, Bu. Orang di dunia itu kan cuma dua, setelah hidup mati. Nggak ada orang meninggal bawa angpat, nggak ada Pajero, nggak ada motor beat, nggak ada. Bahkan emas segram buat digawa. Si digawa apa? Tanah rometer ibu ke tanah wakaf. Pakaiannya telur lapis, itu kain kafan, itu gak boleh ngecek-ngecek ke masyarakat. Ternyata hidup ini jangan sombong dalam hati kita, Bu. Mari kita islahkan hati kita, menjalani tata cara hablum minan nas yang baik agar dicatat dengan Allah, hamba Allah yang terbaik. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, siapa saja orang yang menjaga sholatnya, siapa saja orang yang menjaga sholatnya 5 waktu tersebut, maka kelak pada hari kiamat itu akan mendapatkan yukta kitabuhu biyamini, akan diberikan catatan amal-amalnya semasa amal di dunia dari sebelah kanan. Ketika itu dibangkitkan yaumul wijah, bangun, catatan amal dihadirkan, kebetulan dari sebelah kanan itu aman, pasti masuk surga. Maka kita berdoa mudah-mudahan catatan amal kita kelak diberikan dari sebelah kanan. Alhamdulillah. Akan tetapi kalau sudah dari sebelah belakang, apalagi sebelah kiri, maka disitulah tercatat manusia-manusia yang amat sangat cilaka. Timbul pertanyaan, Pak, kalau catatannya sebelah kiri ataupun dari belakang masuk surga tidak? Masuk, jangan khawatir. Walaupun catatannya dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, sebelah belakang, insya Allah masuk surga, terkecuali 2 perkara yang tidak akan masuk surga. Yang pertama orang syirik, yang kedua orang murtad, itu tidak akan merasakan masuk surga. Khalidan fiha, pada neraka jahanam. Kalau sebelah kiri masih ada harapan masuk surga, sebelah belakang masih ada harapan masuk surga, karena setiap umat Rasul yang tidak murtad dan syirik pasti masuk surga. Cuman digoreng di pintu ning neraka jahanam. Ini kayak lele kebetulan.
Bu, ya surga kan apa sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah itu tidak menerima sesuatu yang tidak indah, yang buruk tidak mau. Contoh, ibu punya pakaian kotor, ketika mau dicuci tidak mungkinlah langsung dicuci, yang ada dipompimin, wis diengko, diringso, ada panas, dedakin kepetuku ya, dikumbang, wis dikumbang mana dibuat pendengaran jetar, dililit-lilit, sudah dililit-lilit dibawa dijemur, ditempel lagi cetar, dijemur, panas tuh ya. Dibawa masuk, itu pun belum masuk surga itu Bu. Sudah masuk ke dalam, disetrika, sudah disetrika, disemprot biar wangi pakai rapika Bu ya. Itu pun belum siap mengidamkan surga. Dilipat dulu, baru sampai akan ke dalam lemari yang indah. Begitu pula dengan surga, digoreng, dipetuk, ada dosanya beragam. Setelah beres dosa-dosa tersebut, maka akan dimasukkan ke tempat yang indah, yakni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian ketika kita diberikan catatan amal itu dari sebelah kanan Bu, ibu nanti ketika masuk surga itu akan terlihat anak-anak ibu ataupun suami-suami ibu yang contoh, ibu punya anak masuk neraka, punya suami masuk neraka, ibu masuk surga, ibu tinggal dah sayang, ada abi, nggak bisa menolong Bu. Kalau seorang ibu yang masuk surga tidak bisa menolong anak, tidak bisa menolong suami. Maka yang penting itu bagaimana? Yang baik ideal itu suami harus soleh, mendidik anak-anak agar menjadi soleh, karena silakannya orang tua, baik orang tua laki-laki dan perempuan, ketentuannya ada di anak-anak yang soleh. Makanya untung kalau punya anak yang soleh, ada harapan ketika ibu digoreng di neraka, sering anaknya, ya Allah, ibu kita pun turunnya pun saja ala-ala kan. Ini akhirnya apa di surga? Ya Allah, real angkat entas, gawa di surga. Itulah punya anak yang soleh. Maka beruntung ibu-ibu yang punya anak yang soleh, yang ahli Al-Quran, yang ahli sholat, yang ahli ibadah. Alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan anak-anak ibu dan bapak-bapak menjadi soleh dan solehah. Ya Rabbal. Kemudian setelah catatan diberikan dari sebelah kanan, yang kelima, ketika manusia itu menjaga sholatnya, menjaga 5 waktu dari sholatnya, mentaati waktu sholatnya, yang kelima jawabannya adalah wayudhiluhul jannatu bila hisabin wala adabin, akan dipermudahkan untuk memasuki surganya Allah tanpa dihisab, tanpa disiksa, tanpa dipukul dengan palu-palunya malaikat. Alhamdulillah. Maka mari kita introspeksi diri ketika memasuki bulan suci Ramadan ini. Mari kita kuatkan membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, memikirkan ilmu sholat. Bayang, musola ini sedikit mantap, indah walaupun kecil, tapi sangat mantap daripada besar acak-acakan. Kalau bukan tempat saya ini pasti ruang tidur saya ini Pak, nggak mungkin rumah saya. Inilah musola ini menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa musola al-musawat akan menolong kita, akan menyelamatkan kita, karena ibu sering duduk untuk menghadapi pengajian dan belajar ibadah. Yang selanjutnya ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika kita melaksanakan sholat, menjaga sholatnya, yang tertentu adalah dengan ilmunya, dengan ilmunya. Karena apa? Kata Imam Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitab Matan Jubat, wa kullu ma fi
bighairi ilmin ya'malu amaluhu mabdudatun la tuqbalu wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mabdudatun la tuqbalu. Siapa saja orang melaksanakan ibadah tidak mengetahui ilmunya, tidak mengetahui tentang ilmu ibadahnya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka solusinya bagaimana, Bu? Solusinya yang penting masih mau ngaji, duduk di pengajian, mau duduk-duduk di majelis taklim. Ini syarat mutlak yang menolong kita. Kalau mengandalkan kita ibadah belum tentu memasukkan ke surganya Allah. Tapi kalau dengan ibu mau belajar pengajian, duduk di majelis-majelis ilmu, maka inilah yang akan menyelamatkan kita. Kesalahan ibadah kita diampuni oleh Allah, enggak bisanya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nanti sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini sebelum masuknya tanggal 1, maka ada sunah-sunah yang wajib kita amalkan. Yang pertama, 7 hari sebelumnya mari kita mengkeramasi hati kita, menyucikan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, dari sifat-sifat hasud, dari sifat-sifat iri, dengki. Mari kita belajar dihilangkan, dihapus agar apa? Memasuki Ramadan, karena Ramadan mau menerima orang-orang yang baik, amal yang baik. Kemudian 1 hari sebelumnya ada yang namanya keramas. Ya, keramas itu yang dimaksud, yang dianjurkan para ulama. Keramas itu dianjurkan 1 hari sebelum masuk Ramadan. Kalau kelewat pun malam sebelum memasuki imsak Ramadan, itu masih termasuk sunnah. Maka semoga ibu-ibu semua yang hadir di sini, bapak-bapak yang di sini, bapak RT, bapak DKM walaupun tidak ada, kita doakan mudah-mudahan kita semua ketika meninggal dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Ibu bapak jamaah rahmatullah, pengajian orang kemarin mengantuk. Artinya kita ambil hikmah ketika sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka kita mempersiapkan diri, mempersiapkan iman kita, mempersiapkan apa yang akan dilaksanakan pada bulan suci Ramadan, baik dari sholat sunat tarawih, membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, sholat malam walaupun 2 rakaat jangan ditinggalkan. Agar apa? Agar di bulan pemetikan ini, bulan Ramadan ini berhasil kita raih. Semoga ketika kita meninggal ada tabungan yang menyelamatkan kita. Ibu bapak jamaah rahmatullah, Al-Fakir Musti Al-Alawi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir dan batin. Cukup sekian dan terima kasih. Sebelum saya tutup adalah ada 3 tulis itu ya. Ada berapa hadiah kami? 3. Coba dihadirkan kami hadiahnya. Jangan.